Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di jalan pesisir selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan sehingga akses jalan lintas Sumatera Sumbar Padang Bengkulu putus total. Untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda. Pertama Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang dan masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang. Itu sudah ditemukan, yang terakhir informasi ada 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Lengayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal. Dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan merendam 11 kecamatan. Tidak hanya di Pesisir Selatan, banjir juga merendam wilayah Padang Pariaman dan lainnya. Banjir dan longsor Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis kemarin. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mendeteksi sinyal yang diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak sejak Jumat pagi saat berangkat dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara. Tim SAR akan melakukan evaluasi untuk menerjunkan personel ke lokasi sinyal tersebut. Proses pencarian pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang dilaporkan hilang dilanjutkan Sabtu kemarin. Pencarian berlangsung sejak pagi dengan melibatkan helikopter Helibel dan pesawat Boeing 737 jenis pengintai signal milik TNI Angkatan Udara. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar Binuang, mendeteksi sinyal yang diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak. Guna memastikan sinyal tersebut, pesawat Boeing 737 pun melakukan pencarian di lokasi yang berjarak 9 km dari Bandara Binuang. Dan hasil searching tadi dideteksi suara ILT pada koordinat 3 derajat 44 menit 9 poin 10 detik north, 115 derajat 55 menit 45 detik poin 36 east, atau kurang lebih dari Bandara Binuang kurang lebih 9 nautical mile atau 9 km ya. Sementara itu, pesawat Boeing 737 yang membawa 20 orang terdiri dari 14 kru dan 6 tim SAR gabungan telah kembali ke Tarakan. Selanjutnya, tim SAR akan melakukan evaluasi dan menerjunkan personel ke titik sinyal yang terdeteksi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, sejumlah permukiman warga di Kota Singaraja dan Buleleng, Bali diterjang banjir. Banyak rumah warga tergenang dan rusak diterpa angin dan juga arus banjir. Banjir bandang melanda kawasan Jalan Putih di Kota Singaraja, Buleleng pasca hujan dengan intensitas tinggi. Sungai meluap sehingga sebagian permukiman warga terendam. Warga di wilayah mengaku daerah mereka memang telah menjadi langganan banjir. Arus yang sangat deras menerjang permukiman warga di Jalak Putih dan juga Bakti Sraga Singaraja. Sedikitnya 100 kepala keluarga terdampak banjir. Warga berharap Pemda segera memperbaiki saluran drainase agar banjir tidak terulang.
Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga pangan di sejumlah daerah terus melonjak. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh, harga daging sapi meroket hingga Rp230.000 per kilogram. Sore jelang Ramadan, harga komoditi pangan melonjak tinggi. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai keriting merah naik menjadi Rp75.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Harga rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari Rp35.000 per kilogram. Rekor kenaikan harga tertinggi yakni cabai merah besar naik menembus Rp100.000 per kilogram dari harga normal Rp50.000 per kilogram. Di antaranya selada naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari Rp15.000 per kilogram. Brokoli naik menjadi Rp35.000 per kilogram dari Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan disebabkan kelangkaan pasokan dan menurunnya kualitas komoditi. Untuk komoditas sayur mayur dan cabai 75% mengalami kenaikan. Cukup signifikan. Yang paling mahal teropong merah. Teropong merah sampai Rp95.000. Normalnya berapa itu, Bu? Yang mana? Teropong. Teropong itu normalnya Rp50.000. Tahun ini rekor sampai angka menginjak angka 100. Selain harga cabai, kenaikan harga pangan juga terjadi pada harga bumbu dapur yang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Tanya itu di Kecamatan Belampi di Aceh, harga daging sapi bahkan menembus Rp230.000 per kilogram dari Rp180.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi juga disebabkan minimnya pasokan daging. Ambil dari luar, ada yang dari Sumatera Utara, ada dari Banda Aceh. Kan mengalami kenaikan harga nih Pak, peminatnya gimana Pak? Kalau peminat kayaknya seperti tahun-tahun kemarin lah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengendalikan harga bahan pangan agar tidak membebani rakyat. Tim kontributor iNews melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menanggapi pernyataan Muhammadiyah yang mengusulkan sidang isbat penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri ditiadakan. Menurut PBNU, perbedaan antara NU dan juga Muhammadiyah ini sudah biasa dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai keputusan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan juga Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan juga Hari Raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah merupakan hal lumrah yang sudah biasa terjadi. Sebelumnya, Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan sehingga sidang isbat hanya menghabiskan anggaran. Sudah menjadi ketentuan pemerintah, ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, ya. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah jadi aturan, ya. Dan sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti, ya. Setahu saya bahwa bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu sendiri adalah dari Muhammadiyah, gitu, ya. Saya tidak tahu apa karena yang usul Muhammadiyah supaya ada sidang isbat lalu sekarang usul untuk ditiadakan lagi, ya. Ya itu usul saja. Tapi kalau bagi Nahdlatul Ulama, kami tetap saja berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil ru'yah hilal. Malam nanti Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal awal Ramadan 2024 secara serentak di wilayah Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Makassar.
Pantauan hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Provinsi Sulawesi Selatan akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Kota Makassar malam nanti. Lokasi tersebut kembali dipilih oleh Kanwil Kemenak Sulsel setelah tahun lalu sempat dilakukan di tepi pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Lokasi ini dinilai sangat representatif untuk memantau hilal. Pemantauan hilal di Sulsel akan melibatkan BMKG, MUI, Muhammadiyah, dan sejumlah ormas Islam serta sejumlah perguruan tinggi di Makassar. Sejak kemarin kondisi cuaca di Kota Makassar dan sekitarnya terpantau hujan ringan. Pihak Kanwil Kemenak Sulsel menyatakan kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan tentukan kesuksesan pantauan hilal. Cuaca ini sangat menentukan apakah kita bisa melihat atau misalnya tidak. Ya, di beberapa tahun pengalaman sebelumnya cuaca ini juga sangat menentukan. Kalau misalnya cuacanya hujan ataupun terjadi kabut dan sebagainya, maka saya kira ini sangat sulit. Tapi tentu tempat pengambilan data ini kan bukan hanya di Sulsel tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ribuan warga Medan turun ke jalan untuk ikut pawai obor sambil berkeliling kota. Warga Muslim Medan berharap di Ramadan kali ini mereka bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman dan juga lancar. Sambut bulan Ramadan, warga Medan turun ke jalan untuk ikutan pawai obor. Warga berkumpul di depan halaman Masjid Raya Al-Masun, Jalan Sisingamangaraja Medan yang merupakan titik awal pawai. Usai berdoa dan pembacaan Al-Quran yang dipimpin para ustadz, ribuan obor pun dihidupkan. Dan masyarakat pawai berkeliling kota Medan sejauh 5 km. Tidak hanya orang dewasa dan orang tua, pawai juga diikuti anak-anak serta remaja. Bahkan beberapa di antaranya menaiki kendaraan mobil bak terbuka. Ini agenda pawai obor kita ini sebenarnya ini adalah agenda kolosal tahunan umat Islam Sumatera Utara dalam menyambut bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa bahagia atau sukacita kita atas kehadiran bulan Ramadan. Itu apa kita ya motivasi kita melaksanakan acara pawai obor ini. Warga Medan berharap di bulan suci Ramadan tahun ini mereka dapat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan aman dan lancar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, ziarah makam Sunan Ampel Surabaya ramai dikunjungi jelang memasuki bulan Ramadan. Para peziarah datang dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah keramaian di area makam Sunan Ampel di kota Surabaya, Jawa Timur. Para peziarah datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Madura, hingga Lombok. Sudah menjadi tradisi kawasan Sunan Ampel selalu ramai saat menjelang puasa Ramadan. Rata-rata pengunjung rutin melakukan wisata religi bersama keluarga tiap tahunnya. Ngajak keluarga kayak si Islami. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang perayaan Nyepi, ribuan kendaraan mengular di gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Mayoritas pengendara hendak menghabiskan waktu libur panjang Nyepi. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur pada Sabtu malam. Kepadatan arus lalu lintas terlihat sebelum gerbang tol Pasteur. Bahkan antrean panjang terjadi sepanjang 2 km. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung. Kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Pasteur disebabkan banyak wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur akhir pekan bertepatan perayaan Nyepi sebelum memasuki Ramadan. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di kota Bandung akan terjadi hingga hari ini. Jelang libur panjang Hari Raya Nyepi, ribuan calon penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Para penumpang memanfaatkan waktu libur untuk berlibur dan juga mudik lebih awal. Ribuan penumpang membadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Antrean panjang penumpang bahkan sudah terjadi sejak Sabtu pagi untuk rute penerbangan domestik. Mayoritas para penumpang memanfaatkan libur panjang Hari Raya Nyepi untuk berlibur. Dengan siapa aja Mbak kalau boleh tahu? Justru mau ngerasain nyepi di Bali, jadi sebelum nyepinya kan misalnya ogoh-ogoh. Ada juga penumpang yang memilih mudik lebih awal di momen libur panjang Nyepi ke kampung halamannya agar dapat merasakan puasa bersama keluarga tercinta. Mbak Ira melihat di bandara rame nggak sih Mbak? Rame banget sih hari ini. Ini dalam rangka apa pulang nih? Karena selesai kerja, kuliah. Oh, oke. Alhamdulillah kemarin kena promo. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Khusus dari Sabtu 9 Maret 2024, jumlah penumpang mencapai 150.393 penumpang dengan jumlah pergerakan pesawat mencapai 915 penerbangan atau naik 12% dibanding hari biasa. Rute favorit domestik para penumpang yakni tujuan Bali, Yogyakarta, dan Medan. Sementara untuk rute internasional yakni Singapura dan Kuala Lumpur. Peningkatan jumlah penumpang pesawat pada momen libur Hari Raya Nyepi juga berdampak pada naiknya harga tiket pesawat yang mencapai 10 hingga 30%. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Sebulan menjelang Lebaran, warga mulai memesan tiket kereta api untuk perjalanan mudik. Akibat lonjakan ini, animo warga untuk mudik tiket kereta jarak jauh untuk H-3, 2, dan juga 1 telah ludes terjual. Menjelang tibanya bulan Ramadan, warga bukan saja bersiap menjalankan puasa dan ibadah lainnya, tetapi juga mulai memesan tiket untuk perjalanan mudik. Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit bagi warga perantau di Jakarta untuk mudik ke kampung halaman mereka. Warga telah memesan tiket untuk berbagai rute dari Jakarta ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat tingginya animo masyarakat melakukan perjalanan mudik, tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-3, H-2, dan H-1 Lebaran telah ludes terjual. Pihak PT KAI menyatakan dari total 3.260.000 lebih tempat duduk yang tersedia, lebih dari 40% telah terjual 1 bulan jelang Lebaran. Ini sudah terjual sekitar 40% ya. Kemudian yang memang di H-4 ya sampai dengan hari H ini yang masih menjadi favorit untuk tujuan kereta-kereta api jarak jauh, dan biasanya memang yang habis duluan adalah kereta-kereta ekonomi yang bersubsidi ya atau PSO. Sejumlah kota tujuan utama warga adalah Semarang, Surakarta, Yogyakarta, juga Malang dan Surabaya. Sebagian besar warga menggunakan kereta ekonomi untuk rute jarak jauh bersubsidi. Sementara untuk rute yang relatif dekat seperti Jakarta ke Cirebon atau Bandung, hingga kini belum banyak dipesan warga. PT KAI juga akan menambah rangkaian kereta api tambahan sebanyak 48 perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, SPG showroom mobil yang menjadi korban pencurian disertai kekerasan seksual mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Didampingi RPA Partai Perindo, korban mengambil barang-barang milik pribadi setelah keluarnya vonis terhadap pelaku. RPA Perindo kembali mendampingi SPG showroom mobil yang menjadi korban pencurian disertai pemerkosaan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kedatangan korban untuk mengambil barang-barang milik pribadi yang sempat menjadi barang bukti di pengadilan. Pengambilan barang-barang milik pribadi ini setelah keluarnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang menghukum 2 terdakwa 13 tahun penjara serta denda berupa restitusi sebesar Rp74 juta. Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban. Itu tadi ada berupa tas, pakaian, handphone, kemudian ada juga ATM serta dompet-dompetnya juga ya. Dan kita mendampingi dia untuk pengambilan hari ini. Nah, hari ini sudah kita terima, kemudian ada juga yang masih belum kita terima, yaitu tentang restitusi.
RPA Perindo juga terus memberikan pendampingan secara hukum dan pemulihan korban dari trauma bersama LPSK. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno menjajaki kerjasama pariwisata dan juga ekonomi kreatif saat kunjungan kerja ke Jepang. Sandiaga ingin berkolaborasi dengan Japan Tourism Agency agar memberikan dampak pariwisata bagi kedua negara. Menparekraf Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang. Dalam lawatannya ini, Sandiaga menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan Japan Tourism Agency, membahas peluang kerjasama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendongkrak pergerakan wisatawan di kedua negara. Sandiaga mengaku terkesan dengan cara Jepang yang mengemas event berskala internasional seperti Olimpiade dan konser Taylor Swift, serta outbound Jepang yang berkualitas, implementasi green tourism, dan community-based tourism. Langkah-langkah kolaboratif dijajaki, mulai dari sharing best practice terkait penyelenggaraan event, pengembangan SDM utamanya dalam hal hospitality dan tourism, hingga konektivitas. Jepang sendiri menjadi salah satu negara dengan kontribusi kunjungan wisatawan cukup banyak ke Indonesia. Menparekraf memproyeksikan kunjungan wisatawan asal Jepang pada tahun 2024 akan meningkat hingga 500.000 kunjungan, dari tahun sebelumnya 220.000 kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan.